Halo guys, selamat datang di podcast Hima IPA UNY Official episode ke-12. Kali ini bersama aku Ariel dan aku Dita. Halo semua. Dan kali ini kita akan membersamai kalian dengan suara-suara dan tentunya dengan tema yang lagi seru-serunya. Bener banget nih, bakal seru banget ya karena degradasi moral sendiri menjadi isu yang sedang mencuat saat ini. Oke, ngomongin soal degradasi moral, tentunya bakalan ada serba-serbi tentang degradasi moral. Dan tentunya kita bakalan ngomongin dari sudut pandang departemen kita sendiri, yaitu Departemen Pendidikan IPA. Dan pada podcast kali ini memiliki judul yaitu Moral di Ujung Tanda Tanya. Nah, perbincangan kali ini kita ditemenin nih dengan salah satu dosen kita, yaitu Bapak Dr. Winarto MPD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang Mas Ariel dan Mbak Dita ya. Oke, Pak Winarto ini adalah salah satu dosen dari Departemen Pendidikan IPA. Nah, sebagai dosen IPA, Pak Win mengampu di beberapa mata kuliah IPA. Benar ya, Bapak? Iya, betul sekali. Saya mengampu semester 6, semester 4 gitu ya khususnya. Nah, dari pernyataan beliau barusan kita bisa tahu ya kalau Bapak Winarto ini sudah berpengalaman sejak lama menjadi dosen. Dan mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan saja ya, Pak. Oke, silahkan. Yang pertama yaitu sebelumnya Pak Win sudah menjadi dosen berapa lama ya, Pak? Oke, jadi teman-teman ya, acara mumpung bagus ini ya, karena kan sudah zamannya digital nih. Kalau kita beri nasihat dengan cara yang biasa itu hal yang standar. Biasanya generasi sekarang itu sukanya hal-hal yang digital, ya, cara yang bagus ya. Kalau cerita sejarah, saya jadi dosen tuh 2015 ya, jadi kurang lebih 10 tahun ya, termasuk ya dulu kegiatan kemahasiswaan ya, dan saya juga alumni sini sehingga ya satu alma mater ya, saya senior ya. Senior kita nih ya. Dan 10 tahun lah menjadi dosen itu Mas Ariel dan Mbak Dita ya, bukan Mas Ariel dan siapa ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Iya. Bagaimana pandangan Pak Winarto ini sebagai seorang dosen terhadap kondisi moral mahasiswa saat ini? Ya, oke. Memang ketika berbicara moral itu sesuatu hal yang tidak bisa selesai dengan pendekatan keras gitu ya, tapi pendekatan yang sifatnya pembiasaan. Nah, kaitannya dengan moral mahasiswa saat ini tentu tidak bisa dibandingkan dengan ketika saya kuliah. Saya kuliah itu di Jogja ini, di Prodi Pendidikan IPA ini 2008 ya. 2008 itu tentu teknologi masih belum banyak ya. Bahkan belum ada WhatsApp ya. Masih kalau mau ke internet itu masih ke warnet masih banyak dan lain sebagainya. Nah, perkembangan teknologi ini secara tidak langsung berdasarkan hasil-hasil penelitian mempengaruhi yang tadi ya, yang namanya moral ya. Kenapa moral? Ya, ada pepatah itu guru digugu dan ditiru. Maka media itu digugu dan ditiru. Apa tontonannya, apa konsumsi informasinya itu menjadi motivasi, menjadi inspirasi dari seseorang yang mengakses informasinya, sehingga dikatakan kecenderungannya degradasi moral tentu tidak bisa dibandingkan dengan zaman lalu. Tetapi kalau berbicara data ya, sekarang kalau boleh dikatakan belum baik ya, belum baik lah. Istilahnya belum keadaan yang ideal. Nah, kenapa? Kalau kita melihat banyak kasus bunuh diri ya, kemudian kasus terjerat pinjol. Bahkan data terbaru itu mencengangkan, data dari KPK itu bahwa sekitar 50% lebih itu kalau tidak salah itu peristiwa mencontek ya, atau etika akademik itu
salah satunya pelakunya di sektor pendidikan, tidak terkecuali di perguruan tinggi seperti kita ini, kampus ya. Itu dari aspek dunia akademik, dari aspek lain banyak, dari ya maaf ya, adanya aborsi di kalangan mahasiswa, kemudian pernikahan akibat kecelakaan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa saat ini saya katakan tantangan untuk menjaga sebuah moral itu lebih besar. Kalau dulu orang mau katakanlah mau berkomunikasi untuk hal yang negatif itu susah karena harus melalui surat, harus ketemu langsung. Kalau sekarang kita punya WhatsApp. Ya, kita punya medsos, kita punya bahkan internet murah. Jadi tantangannya memang untuk kita ya sangat besar. Kalau dikatakan keadaannya belum sempurna ya, malah cenderungannya kalau boleh dikatakan ya cenderungannya masih jauh dari ideal, mungkin begitu kalau pandangan saya. Mungkin ini Bapak, dari semua yang tadi dipaparkan Bapak ini, media sosial menjadi salah satu tantangan terberat ya. Dari selain itu juga perkembangan zaman juga mempengaruhi ya. Iya. Ya, salah satu perkembangan tadi ya, teknologi dan informasi. Sebenarnya kalau berbicara faktor itu ada dua tentu ya, dari dalam dan dari luar. Dari luar itu bisa teman ya, kemudian keluarga. Kalau dari dalam ya seperti prinsip hidup dan sebagainya. Jadi tantangannya memang karena kemudahan akses informasi, itulah yang menjadikan kita memiliki standar nilai yang sekarang itu sifatnya pilihan begitu ya. Misalkan kalau dulu orang melakukan kekerasan gitu ya di daerah wilayah tertentu, kita nggak bisa lihat tuh kalau nggak baca koran gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin di medsos itu juga semua. Akhirnya satu ketika kita terinspirasi, oh iya kalau saya sedang tertekan, ya akhirnya saya harus melakukan kekerasan. Nah, itu salah satu tantangannya, yaitu ya negara kita belum memberikan pengawasan yang ketat, terutama akses informasi yang saya yakin secara tidak langsung itu berdampak pada moral kita. Bahkan seperti kita di dunia akademik nih, zaman saya kuliah itu ya Google itu paling hebat ya, cari jurnal. Sekarang ya AI-nya juga ada yang gratis, mending bayar kan, seperti DeepSeek gitu gratis ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman sadari itu mengurangi kapasitas ya, cara berpikir logika, itu salah satu contoh degradasi moral yang sifatnya akademik. Itu kalau menurut pandangan saya. Oke nih Pak, menyambung pertanyaan yang kedua, kalau boleh tahu dalam konteks dunia pendidikan sendiri, apa saja sih bentuk nyata dari degradasi moral yang sering Pak Win temui khususnya di lingkungan kampus sendiri? Ya oke. Ini saya disclaimer ya, pandangan saya sendiri. Dan saya sifatnya menyampaikan penilaian saya, tidak bermaksud untuk menyinggung pihak-pihak yang merasa ya. Yang pertama, kalau saya lihat itu di kalangan mahasiswa itu akibat fashion yang mudah diakses, menginspirasi, kemudian mungkin peningkatan ekonomi penduduk Indonesia itu meningkat dari orang tuanya, mudah membeli kosmetik dan lain sebagainya. Kecenderungan saya itu melihat mahasiswa satu dalam berpakaian ya. Saya tidak meminta mahasiswa itu sangat tertutup, sangat sesuai ajaran kelompok-kelompok tertentu ya, atau pakai gamis. Silahkan, apalagi kampus kita adalah kampus yang sifatnya nasionalis, bukan keagamaan. Namun kalau saya cermati, disadari ada tidak menggunakan pakaian yang ketat,
meskipun ya maaf berkerudung gitu ya. Kemudian ketat itu akhirnya ya menimbulkan pandangan-pandangan yang seharusnya tidak kita jumpai di pendidikan, itu dari segi pandangan ya. Dari segi penampilan. Yang kedua dari segi etika gitu ya. Etika bagaimana menghubungi dosen, bagaimana untuk berkomunikasi, itu kecenderungannya menurun. Meskipun sekali lagi zaman saya kuliah dengan zaman yang sekarang itu nggak bisa di apple to apple ya. Tapi setidaknya ada satu nilai dasar yang memang kapanpun berubah zamannya, nilai dasar itu tetap ya. Misalkan nilai dari segi bahasa gitu, mungkin sekarang banyaknya anjay ya dan lain sebagainya. Itu cara nggak langsung udah terbentuk di otak kita menjadi sebuah pembiasaan, akhirnya keluarlah di tempat-tempat yang mungkin kurang, termasuk cara komunikasi melalui medsos gitu ya. Mungkin jarang perlu dilatih lah. Misalnya bertanya pada dosen tuh, lihat waktu libur atau tidak, jam aktif atau tidak, terus mungkin langsung perkenalan dulu maksud dan tujuan. Kalau dulu saya sebagai mahasiswa itu bimbingan dengan beliau Prof Insi atau Prof Asri itu kalau saya SMS 1 kali gitu aja. Prof hari ini bisa bimbingan dan sebagainya, bisa, silakan ditunggu, udah selesai. Kalau sekarang maaf Pak di mana, terus sudah di mana jam berapa gitu ya. Terus tiba-tiba sudah di depan ruangan, maaf Pak saya di depan ruangan gitu. Tidak menginisiasi ketok ya. Dan sebenarnya kan udah jelas gitu. Itu menurut saya hal yang dari tadi ya, dari aspek penampilan, komunikasi, yang terakhir tadi mungkin dari etika gitu ya, etika dalam artian akademik ya. Saya melihat tuh khususnya tugas-tugas yang sifatnya menulis dan sebagainya, makalah dan sebagainya, saya tipe yang tidak suka memberikan tugas makalah karena saya khawatir teman-teman memanfaatkan teknologi dengan kurang bijak. Sebenarnya kalau bertanya Pak, DeepSeek itu bagus nggak, AI itu bagus ya, ibaratnya ada pisau itu sejatinya bagus, alat kan untuk membantu pekerjaan manusia. Namun karena tadi pemanfaatannya yang digunakan untuk kurang bagus, akhirnya seperti itu. Kalau menurut saya di kalangan mahasiswa dan mungkin di pergaulan ya, dengan adanya TikTok, live IG dan lain sebagainya, ya jujur ya saya silakanlah, disclaimernya haknya masing-masing, tapi bagi saya miris ya. Misalkan kalau ada tari-tarian yang ya menurut saya nggak perlu lah gitu ya. Kalau pengen menikmati itu ditonton loh banyak orang loh. Meskipun TikTok sekarang sudah ada pengaturan privasi ya, kan sudah ada. Saya juga mengikuti TikTok ya, mengikuti untuk berkembang. Dulu tuh belum ada pengaturan privasi, jadi untuk publik. Kalau YouTube kan settingannya udah dari awal udah ada ya, udah ada untuk publik, anak-anak dan sebagainya. Saya coba aja jogetan TikTok. Ya mungkin kita senang, tapi jangan salah, kalau orangnya mengkonsumsi bisa jadi memiliki penafsiran berbeda. Wah ini nih, pandangannya. Wah kok bagus banget kostumnya, wah dan sebagainya. Itu sih mungkin 4 hal yang dari perilaku di medsos, perilaku non medsos, kemudian berpakaian ya. Terus mungkin di etika akademik itu yang saya bisa gambarkan, kira-kira itu sih. Mungkin saya lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Dari penyebab degradasi moral tersebut, menurut Bapak itu faktor yang paling dominan itu dari lingkungan, teknologi, ataupun mungkin sistem dari pendidikan, mungkin bisa jadi Pak? Atau ya kalau saya lebih ke arah faktor utamanya ya teknologi informasi ya, internet murah, akses
informasi yang mudah, tidak dibatasi dan sebagainya, serba diupload ya. Itu yang menjadikan degradasi itu kurang bagus. Kalau Anda pernah lihat itu kasus dari salah satu pegawai BUMN itu yang mengejek pasien BPJS, meskipun sifatnya istilah kata parodi ya, atau kalau sekarang istilahnya itu POV ya. Itu sebenarnya orangnya jauh loh, dia bukan petugas kesehatan. Setidaknya kan dia tidak di lingkungan kesehatan, wong dia di sebuah tambang, kalau di ini percetakan mata uang itu ya, kalau menurut saya. Tapi akhirnya membuat orang jadi, bagi anak kecil itu terinspirasi, oh mengejek itu boleh, oh itu misuh boleh. Bahkan beberapa figur yang bagi saya, bagi kalangan muda itu silakan lifestyle ya, haknya, karena hak berpendapat, hak ngomong itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi secara tidak langsung itu menginspirasi. Misalkan kata-kata yang hewan tuh, misalkan anjing, goblok, beberapa public figure kan itu seperti apa ya, celotehan yang wajar. Akhirnya bagi mahasiswa itu, oh itu nggak bagus. Tapi bagi siswa SMA, itu dia juga iya kok. Malah ditiru. Iya, mahasiswa juga sama. Mungkin kalau mahasiswa mungkin punya kontrol. Itu salah satu hal yang utamanya di situ. Tadi utamanya di situ, karena otak kita itu biasanya menyimpan informasi yang kita simpan itu menjadi sebuah dasar untuk melangkah, dasar untuk memegang prinsip. Jadi lebih ke arah itu sih, adanya informasi, sehingga negara-negara yang sangat overprotective seperti Korea dan mungkin beberapa negara itu ya gitu. Dampaknya jelas itu tantangan yang berat bagi kita, itu menurut saya. Itu Pak. Untuk kurikulum dan metode pengajaran saat ini, apakah cukup efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral? Mungkin menurut Pak Win gimana nih? Ya, kalau berbicara dulu itu di tingkat sekolah sejarahnya mungkin ada P4 ya, saya nggak jamani, tapi itu P4 pengamalan nilai-nilai Pancasila lah, kalau tidak ada itu ada ya. Kemudian ada juga PKN juga ada ya, pendidikan kewarganegaraan Pancasila. Mungkin kita di sekolah ya, dari SD SMP itu ada, bahkan perguruan tinggi juga ada. Mata kuliah wajib itu diatur oleh peraturan menteri standar ya. Ada atau dapatkan mata kuliah PKN ya. Tapi untuk jenjang sarjana itu masih ada. Kalau jenjang magister atau S2 itu, S3 juga nggak ada. Jadi kalau sistem pendidikan itu ada yang secara langsung, ada yang mungkin tidak langsung gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman ini bisa berperan juga ya, berperan juga dalam mendukung pelatihan itu karakter. Maka ada gebrakan baru, salah satu gubernur di Jawa Barat ya, di Pulau Jawa itu, Jawa Barat itu wajib militer bagi yang nakal atau katakanlah moral, nilainya itu banyak mengalami hal yang negatif atau penurunan. Nah kalau di perguruan tinggi by design itu melalui mata kuliah ya, PKN, PAI gitu ya. Pancasila nggak ada ya? Pancasila ada. Ada. PKN sendiri, Pancasila sendiri ya. Nah itu sudah ada. Tapi harapannya itu desain karakter itu juga bisa melalui integrasi. Tapi kembali lagi ke masing-masing dosennya gitu ya.
Bahkan saran saya peran-peran kita nih mahasiswa bisa loh adanya hima itu kita kayak semacam proyek kemanusiaan, proyek agama, ya proyek yang sifatnya habit, karena kalau karakter tuh gak bisa diomongkan ya, gak bisa hanya tahu saja, tapi lebih ke pembiasaan itu. Maka contoh-contoh pembiasaan tuh seperti para santri itu cenderung kalau orang ketemu ustadznya ndeluk, karena di sana juga ndeluk tuh merunduk ya sebagainya. Kalau porsi pendidikan tinggi sudah ada by design ya, mungkin karena sebenarnya kalau berbicara moral itu bukan sesuatu yang didiskusikan, yang diajarkan, tapi bagaimana dibiasakan gitu ya, dibiasakan dan diawasi menggunakan tadi hukum gitu ya. Itu kalau menurut saya porsinya sudah ada di perguruan tinggi. Lanjut nih Pak, jika saat ini moral berada di ujung tanda tanya, menurut Pak Bin, apa langkah awal yang dapat kita ambil untuk mulai membenahinya? Ya, ini jawabannya, pertanyaannya sangat sulit ya. Tapi kalau menurut saya lebih ke arah pribadi, berlaku untuk pribadi. Pribadi itu segala yang terjadi itu bukan lain adalah karena kita sendiri gitu ya. Karena kita sendiri. Seperti saya punya anak 2 Puan, itu juga saya sudah mikir jauh nanti kalau kuliah gimana pengawasan saya, kan nggak mungkin saya ngikut terus kuliahnya, itu udah nggak normal lah sebagai pola pendidikan ya. Maka kalau secara orang yang beragama ya dekat dengan agama gitu ya. Yang kedua, berpegang pada nilai-nilai yang diajarkan agama atau nilai-nilai yang diajarkan oleh negara atau perguruan tinggi ya. Yang ketiga memang harus tegas gitu ya, tegas ya atau tidak gitu. Ya atau tidak untuk hal-hal yang memang tidak bisa ditolerir, meskipun ya atau tidak itu choice, pilihan. Iya, orang tuh mau baik, orang tuh mau buruk tuh semuanya pilihan diri sendiri. Orang yang buruk tuh saya yakin juga sudah menyadari bahwa itu sudah buruk, tapi dia memilih ke apa namanya ya. Kalau saya lebih langkah nyatanya ya, yang jadi mahasiswa silakan aktivitas yang positif, bersibuk-sibuk dalam positif ya. Kemudian ada hal-hal yang lain seperti pasangan dan sebagainya, bagi saya ya nggak perlu lah ya. Ya bukan gimana. Tapi kalau udah pasangan ngerasa mirip-mirip keluarga, akhirnya ya tahu sendiri ya, meskipun teman dekat ya silakan. Itu sih lebih utamanya mengakses informasi yang positif, beraktivitas yang positif ya, menjalankan nilai agama dengan baik ya, insya Allah tidak akan iya. Bahkan memang kalau sifatnya bagian dari anggota kelompok itu ada tantangan tersendiri. Saya akan ikut arus atau saya akan berbeda arus gitu. Itu tantangannya ya. Kalau yang lain garap tugas pakai AI gitu ya, atau DeepSeek, aduh kok saya sendiri ya lah, yang lain juga kayak gitu lah, ngapain saya harus susah-susah, misalkan begitu sih. Tapi kalau menurut saya orang yang berprinsip itu memang yang paling disegani ya, yang paling menurut saya yang paling punya warna gitu ya. Kira-kira itu sih kalau menurut saya langkah-langkahnya dengan keadaan tantangan di ya, kalau bahasa agamanya zaman akhir ya, meskipun saya sendiri juga belum menjadi orang yang sepenuhnya baik. Mungkin saya langsung bertanya kembali Pak, kembali ke bidang pendidikan. Mungkin menurut Bapak nih, tanggung jawab pembentukan moral ini apakah sepenuhnya ditanggung jawabkan oleh institusi pendidikan, atau mungkin bisa dari keluarga, atau mungkin dari masyarakat luar mungkin?
Ya, kalau menurut saya tanggung jawab semua sesuai porsi dan perannya masing-masing. Di perguruan tinggi ya setidaknya menegakkan norma-norma agar tidak terjadi tadi, minimal mahasiswa itu tahu bahwa dia salah gitu ya. Jangan kemudian mengizinkan gitu ya. Mengizinkan kesalahan, bahkan mengiyakan. Kalau tanggung jawab di universitas, tetap universitas. Selama jam kuliah itu wewenangnya universitas. Di rumah sama keluarga. Jangan kemudian mindset dari orang tua, wah ini udah dididik oleh dosennya, gurunya, saya nggak perlu, nggak bisa gitu ya. Yang selanjutnya masyarakat tidak kalah penting. Ya di wilayah perkotaan seperti ini sangat abu-abu, saya katakan ya. Abu-abu itu dikiranya anak kos, ya paham ya. Kalau ada orang yang bertamu ya. Tapi kalau di desa kan orang baru itu sebenarnya udah sangat dicurigai. Kalau wilayah-wilayah kos di kota-kota itu abu-abunya tinggi gitu. Artinya peran masyarakatnya juga jadi ganda gitu ya. Saya tegur, nanti dia pindah kos gitu ya. Ya. Dan lain sebagainya. Saya rasa perannya semua bersinergi gitu, tidak bisa parsial. Itu kalau dari saya ya. Mungkin yang terakhir nih Pak, apa pesan Oh, Pak? jangan terakhir, saya masih ingin podcast seperti ini. Pak. Kita ada segmen 2 kok. Oh nanti iya. ya. Saya kira terakhir sudah pindah Loh. kemana. Mungkin pesan Pak Winnie buat mahasiswa semuanya agar tetap menjaga nilai-nilai moral di tengah perkembangan zaman seperti saat ini. Ya, ini nasihat juga untuk saya pribadi ya. Karena saya sendiri belum purna menjadi manusia, belum purna menjadi orang tua, belum purna menjadi anggota masyarakat. Purna itu ya kematian selesai. Yang pertama pesannya adalah ya tetap memiliki nilai, memiliki prinsip dan memegang itu. Karena ini juga untuk nasihat saya pribadi ya. Berbicara peran mahasiswa itu selama kuliah sering saya katakan sebagai analogi saja ya, sebagai sunggokong keras sakti. Pernah menonton film itu? Ya, sudah. Keras sakti itu tujuan utamanya adalah mendapatkan kitab suci. Ya, ini saya tidak bermaksud untuk menyinggung tentang agama. Saya hanya alur sinetron yang pernah dibahas ya. Ada tujuan yang ingin dicapai selama perjalanan ini. Pasti ada, kalau di film raksasa ada siluman ya. Siluman yang mengganggu agar si gurunya Tom Sancong itu melakukan dosa gitu ya, atau memakan dan sebagainya. Itu saya katakan godaan ya. Di tengah jalan itu pasti ada banyak sekali godaannya. Pertama, godaan bisa jadi hubungan sosial ya, teman dekatnya. Yang kedua adalah ekonomi ya, ekonomi disadari atau tidak berdampak. Nah, yang ketiga adalah jauhnya pengawasan dari orang tua. Yang berikutnya tadi kemudahan akses informasi ya. Itu yang membuat saya katakan sebagai siluman di tengah jalan. Pasti ada itu, pasti ada sepanjang perjalanan. Karena agama pun mengatakan bahwa ya sekalipun kamu beriman tetap akan saya uji begitu ya. Nah maka ya Anda kalau ingin menjadi pemenang, semoga saya juga menjadi pemenang. Ya tetaplah memegang prinsip, memegang nilai. Ya, dan kalau saya berbicara sedikit agama, walaupun saya bukan ahli agama, belum ya, bukan, dan masih pendosa. Sering saya katakan tuh saya pendosa gitu ya.
ketika kita melakukan satu hal yang tidak baik, itu sebenarnya tuh hati kita sudah alarm dasar itu. Coba kamu nyontek tuh, pasti gusar dikit. Iya, rasanya nggak enak. Iya, mungkin ya gusar dikit. Kamu bohong sama orang tua. Gue lagi di sini gusar dikit itu. Secara hati, pikiran, wajah itu nggak bisa dibohongi. Ya. Nah itu sebenarnya alarm awal itu, sehingga ketika itu sudah muncul ya janganlah, jangan dihindari gitu. Bila perlu saya kata tadi tegas gitu, karena itu pasti ada. Nanti kalau Anda bisa melewati itu, minimal Anda menjadi orang yang berhasil. Berhasil itu jangan dimaknai dengan uang yang banyak ya. Nah, selama kuliah Anda tepat waktu, Anda tidak mengalami Anda makul, tidak melanggar norma hukum, norma masyarakat ya. Yang akhirnya menjadi orang tua itu sedih kalau itu terjadi pada Anda. Saya rasa itu Anda akan jadi pemenang ya, minimal pemenang tadi. Amanah, bahasa agamanya adalah amanah dari orang tua gitu. Kalau menurut saya pasti itu ada tantangannya ya, semua itu pasti, tinggal kita tadi alarm itu kemudian kita jauhi atau kita dekati gitu. Bahkan kalau saya sering bilang tuh, kalau boleh tuh setiap bulan tuh saya inginnya adalah bulan Ramadan ya. Kalau saya yang bagi yang muslim tuh saya inginnya selalu Ramadan. Nanti ke Ramadan tuh saya takut gitu dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Mungkin demikian pertanyaan-pertanyaan kita ya. Terus baik, terima kasih kepada Bapak Winarto yang telah meluangkan waktunya dari kesibukan-kesibukan lain mungkin yang saat ini masih banyak di luar sana, untuk membahas sama kita di podcast kali ini seputar dan mengobrolkan seputar degradasi moral. Kemudian mungkin selanjutnya kita cukupkan perbincangan pada kali ini, dan semoga semua yang telah kita bicarakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Semoga yang telah kita sampaikan juga bisa menambah rasa bangga dan bisa memetik hikmah dan positifnya pastinya. Ya mungkin terima kasih buat semua yang udah nonton. Tunggu lagi di episode selanjutnya ya. Dadah.